Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik penyajian data. Bagaimana data itu disajikan, apakah dalam bentuk tabel ataukah dalam bentuk grafik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus menjelaskan mengenai bagaimana kita menyajikan sebuah tabel dan apa saja yang diperlukan atau yang ada di dalam suatu tabel. Mari kita simak penjelasannya. Nah, sebelum kita membahas mengenai tabel, tentu tujuan dari penyajian data ini diharapkan mahasiswa mampu menyajikan data secara baik dan tepat dalam bentuk tabel ataupun grafik. Nah, tujuan penyajian data ini secara khusus juga diperuntukkan agar mahasiswa mampu memahami cara penyajian tabel ataupun grafik yang baik. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa menganalisis data terlebih dahulu perlu menyusun secara sistematik. Nah, ini perlu, dan tentu juga meringkas data menjadi tabel dan grafik akan mempermudah interpretasi dan analisis data sehingga kesimpulan yang tepat ataupun keputusan akan dihasilkan. Nah, kali ini kita fokus ke penyajian tabel. Nah, bagian-bagian tabel dan jenisnya. Nah, ini adalah bagian-bagian tabel yang harus ada ketika kita menyajikan sebuah tabel. Yang pertama harus ada nomor tabel. Yang kedua harus ada judul tabel. Yang ketiga ada caption atau bagian atas setiap kolom. Ada box head atau bagian caption, bisa berupa angka atau nomor kolom, stub atau kolom paling kiri, body isi data dalam tabel, catatan kali, dan sumber. Nah, jenis tabel ada tabel satu arah, ada tabel dua arah, ada tabel tiga arah, dan seterusnya. Itu tergantung pada beberapa variabel yang akan dimuat. Nah, komponen tabel minimal, nah ini yang satu, ini adalah nomor tabel. Yang dua ini adalah ada judul tabel, dan yang ketiga di sini ini adalah ada caption, ada periode UH ataupun UH Indonesia. Terus di sini juga ada nomor kolomnya juga ada. Nah, ini ya. Terus ada 5, ini adalah menyangkut mengenai body. Ada catatan kakinya juga jika harus ditentukan, dan harus ada sumbernya. Nah, ini adalah komponen tabel minimal. Nah, dan tabel itu juga harus bisa terbaca ataupun pembaca itu dengan mudah memahami apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan dalam suatu tabel itu menyajikan apa. Nah, ini mempermudah pembaca dalam menganalisis. Nah, contoh tabel dua arah. Nah, ini adalah teman-teman dua arah. Di sini ada pekerjaan, misal ada petani, nelayan, ada buruh, terus ini ada wilayah desa. Nah, ini adalah ada yang pertama menjelaskan pekerjaan, yang kedua adalah wilayah desa. Ini adalah tabel dua arah. Nah, di sini kalau kita lihat mengenai 300 ini, saya contohkan 300 ini maksudnya adalah data 300 mengandung pengertian jumlah orang yang memiliki pekerjaan buruh dan berasal dari desa. Nah, ini adalah cara membaca tabel ketika kita menyajikan dalam tabel dua arah seperti itu. Nah, ini adalah contoh tabel dua arah ketika kita memanfaatkan contoh di dalam jurnal. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini yang saya tandai ada misalkan 50,7, ini maksudnya apa? Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa mengenai aksesibilitas fisik, dan di sini adalah angka yang bisa menentukan berapa persentasenya. Ini adalah persepsi jarak kita, misalkan ketika kita memanfaatkan pelayanan dengan akses fisik. Nah, saya ambil data di Kabupaten Tangerang, karena persepsi jarak ke fasilitas kesehatan. Nah, ini dalam jarak dekat adalah 50,7%. Nah, ini adalah contoh tabel tiga arah. Di sini ada sebuah pekerjaan, terus di sini menyangkut wilayah tempat tinggal. Di sini adalah kecamatan A. Nah, di mana di dalam kecamatan itu ada kota dan ada desa. Ini adalah penyajian tabel yang ketiga, atau artinya penjelasan dari kecamatan, ada kota, ada desa. Berbeda ketika tadi dua arah ini hanya menyangkut wilayah desa.
Disa A, disa B, disa C, seperti itu. Nah, kalau kita membaca di dalam tabel 3 arah, nah, nilai 400 misalnya saya contohkan adalah mereka yang memiliki pekerjaan buruh harus berasal dari kecamatan A dan tinggal di desa. Nah, penyajian tabel berdasarkan teori statistik. Nah, ini adalah ada analisis atas satu variabel univariat. Nah, di sini adalah skala nominal, ada modus, diagram batang atau distribusi frekuensi. Ada skala ordinal yang menyangkut median, kuartil, diagram batang atau distribusi frekuensi. Dan ada skala interval atau rasio yang menyangkut means atau rata-rata jika di data simetris, median jika data menceng, simpangan baku, standar deviasi, atau ukuran kemencengan, distribusi frekuensi, dan histogram. Nah, ini adalah penyajian tabel secara kalau kita lihat ini adalah mengenai peringkat indeks pembangunan manusia. Nah, ini contoh-contoh tabel. Nah, ini mengenai hal-hal mengenai contoh penyajian tabel 2 arah, 3 arah, dan seterusnya. Nah, kalau mengenai penyajian grafik, nah ini adalah ada macam-macam grafik. Ada grafik batang. Ada batang ini bisa kita artikan ada tunggal, berganda, ada komponen berganda, dan lain-lain. Terus ada garis. Nah, ini ada garis sederhana, berganda, komponen berganda, dan ada lingkaran atau pikat. Prinsipnya penyajian dalam bentuk persentase. Ada piktogram yang menyajikan data berbentuk gambar subjek, dan kartogram adalah penyajian secara geografis. Di atas map disajikan grafik batang atau lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh penyajian data menggunakan grafik. Nah, ini adalah grafik. Nah, ini grafik batang. Nah, ini adalah contoh grafik garis, grafik batang. Nah, ini ada aplikasi grafik batang. Nah, kita menggunakan aplikasi, ada pikat. Nah, ini yang saya katakan berisi persentase. Terus ada P yang pikat yang 3 dimensi. Nah, ini teman-teman, sekian video dari saya. Semoga nanti bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.